kita adalah menuju kepenuhan kerajaan Allah pada akhir zaman. Nah, itu kamu buat. Dalam Alkitab dikatakan bahwa waktu dilihat sebagai garis lurus yang bergerak maju, seperti bangsa Israel yang keluar dari perbudakan Mesir di bawah bimbingan Musa. Mereka juga itu dalam ziarah. Nah, jadi berarti kita punya perjalanan hidup ini sebenarnya adalah ziarah. Ya. Waktu bukan dilihat seperti perputaran roda kehidupan ataupun untung nasib. Seperti ini umat Israel percaya akan tuntunan dan bimbingan Tuhan meskipun tantangan dan hambatan selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ya, jadi itulah juga kita, walaupun kita ada hambatan, itu bagian hidup kita. Demikian juga gereja dalam perjalanan selalu mengalami persoalan dan kesulitan. Begitu juga kita, ya. Seperti yang saya cakap tadi, kau bilang why me, kenapa saya? Tapi Tuhan mempunyai tujuan. Dan sebagai umat kita semua yakin akan bimbingan pertolongan Tuhan dan sentiasa akan menyertainya sampai akhir zaman. Amin. Amin. Oke, jangan takutlah. Ziarah sebagai ungkapan tobat. Harap sedikit ya. Ini juga saya percaya ini. Ramai orang saya ada tanya juga, kenapa pergi ziarah? Saya mau tinggalkan saya punya dosa-dosa. Ini merupakan silih saya kepada Tuhan. Lepas saja saya ziarah ini, saya akan menjadi lebih baik lagi. Tuhan baik. Itu tujuannya, ya. Penziarahan menuntut adanya pengorbanan, baik fisikal maupun beban psikologi kita. Misalnya harus berjalan menuju ke tempat ziarah, naik ke perbukitan yang sepi. Nah, itu akan kamu ikut bersama di sewa nanti, naik itu bukit itu. Ya. Pengorbanan, lelah fisikal maupun minda merupakan bentuk silih dan ungkapan tobat dan dosa-dosa dan kelemahan hidup manusia. Maka apabila kamu kena paksa jalan kaki, jangan kau marah. Itulah kau anggap itu sebagai silih kau, sebagai betul, penang kau. Kau bilang jalan kaki lagi, aduh. Kau bilang, jangan kau ada pikiran macam itu. Jangan kau ingat itu bus boleh sampai di tempat itu. Gerintitnya, ya. Kadang-kadang kau bilang jalan. Kau ikut jalan. Mungkin dalam proses kau jalan, kau jadi sihat. Karena apa? Lama sudah kau tidak exercise. Ya, lama sudah tidak exercise. Nah, ini cukup penting, ya. Nah, ziarah juga mau menunjukkan kepada manusia tentang pentingnya kerohanian, keinginan manusia mau meninggalkan jalan yang tidak benar dan mau menempuh jalan yang dituntun oleh Tuhan, yaitu kita bermetanoia. Berarti dalam perjalanan kita itu baik susah dan senang kita bermetanoia. Oh ya, saya lupa juga, kadang-kadang ada perselisihan paham juga di dalam perjalanan itu dengan kawan kita yang betul-betul macam-macam. Kadang-kadang dia sakit lah, betul-betul. Kadang-kadang dia lambat bangun lah, macam-macam lah. Tapi kita anggaplah itu sebagai cabaran yang membuat kita makin lama makin memahami. Ya, kalau kau mau cepat jalan, mau sampai ke tempat, kau jalanlah sendiri. Ya, tapi kalau kau mau bersama-sama jalan, orang bilang kau mesti bergandeng bahu dan saling menunggu antara satu dengan yang lain. Ini yang paling penting. Dan kau akan enjoy dan iman juga berkembang. Kenapa? Cinta kasih itu dimunculkan melalui perjalanan bersama itu. Amin. Amin. Oke. Maka seharusnya pada masa kita melaksanakan ziarah dilengkapi dengan penerimaan sakramen tobat dan sakramen Ekaristi. Dan saya percaya pada yang ada di sana, kalau kau punya ada hati kau bilang terus kau tersentuh, saya mesti mengaku dosa saya. Ya, kau ingat dosa kalau pada saya mau pukul, saya mau mengaku dosa. Tak karena dia bilang, iya, tadi dia begini kau bilang aku dosa. Nanti saya besoklah, saya rasa pada tidak akan boleh. Dia akan ambil masa juga untuk kau mengaku dosa. Kenapa itulah kau punya tujuan untuk mau pergi ke ziarah itu. Ziarah sebagai bentuk dimensi kesatuan. Gereja adalah persekutuan murid-murid Kristus yang dibaptis dalam roh satu dan sama dan membentuk suatu gabungan serta mengambil bagian dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Jadi tempat ziarah merupakan sarana untuk berkumpul umat dari berbagai paroki, suku, komuniti dan mempunyai tujuan gerak di posisi yang sama. Maka di sini nampak dari berbagai kemajmukan berhimpun menjadi satu dalam gereja. Jadi berarti di dalam itu kita punya ziarah ini juga akan mempererat juga kita punya community sebagai yang bersama-sama berziarah itu. Bukan suatu kewajiban, bukan seperti umroh. Tahu tuh umroh?
Kalau umroh itu kewajiban. Itu rukun keberapa itu? Kelima. Ya. Kita punya ini kewajiban ke tidak? Ini bukan kewajiban. Tidak macam itu umroh itu. Macam naik haji dengan akibat mendapat gelar setelah dilaksanakan. Jadi apabila aku mau balik kau jadi haji atau haji kan? Tiada. Santa pun tiada. Tetap sama saja. Ya. Janganlah kau klaim itu dari disiplin. Tiada. Bagi sesijil santo saya tiada. Ya. Tapi mungkin kalau minta itu sijil dari Vatikan, tapi mau kena booking begitu lama bagi kan? Ya, ada susah sedikit. Tapi bukan tidak boleh bahkan. Ya. Dengan berziarah manusia dapat mengungkapkan iman melalui penghormatan dan pujian kepada Bunda Maria, meskipun ada beberapa bentuk devosi lain, misalnya novena, rosary, litani dan lain sebagainya yang akan kamu buat nanti ya. Dan tidak dinafikan umat bahwa tempat ziarah menjadi alternatif yang terbaik dalam komunikasi melalui doa. Ya. Kemungkinan selama ini kau punya doa itu kering saja macam tiada saja. Mudah-mudahan dengan ziarah ini kau punya doa itu lain dari yang lain. Sebab apa? Kawasan dia, suasana dia juga agak lain. Jadi semakin sering suatu tempat dijadikan tempat doa, semakin suasana tersebut terasa membangkitkan iman kita. Jadi itulah sebabnya ada tempat-tempat yang kau suka di sana, kau tidak akan puas satu kali, kau boleh pergi ke sana 2-3 kali bersama di sewen lah kan. Oke, saya beri sedikit beberapa catatan kritis ini ya, agar kita dapat berziarah dengan iman yang benar dan tertuju pada alamat perziarahan serta tercipta suasana terbaik dalam berdoa. Ada beberapa perkara yang perlu kita ingat ya. Waspada bahaya tahayul. Ini kenapa? Ada anggapan yang keliru dalam amalan ziarah, yaitu apabila 3 kali berturut-turut ke tempat ziarah tertentu pasti intensiku terkabul. Ya, tidak tahu. Kalau kau punya pikiran begitu macam tidak bagus. Bukan kau tidak boleh berkali-kali. Kalau kau ada pikiran kau bilang 3 kali mesti terkabul. Jangan sampai begitu. Itu disebut tahyul. Ataupun ada anggapan ziarah ke tempat tertentu dan membawa air, bunga ataupun benda-benda dari tempat ziarah pasti hebat dan ada terkabul. Maka itulah sebabnya ada orang membawa giling besar kasih si air. Ya, sampai di pot kena tahan. Ya, nanti kau itu kecewa lagi ya, jadi bagus sebuah yang kecil cukuplah jalan. Amalan pemikiran majik justru akan dapat mengakibatkan iman kita. Hebat ada terkabul adalah kehendak Tuhan, bukan manusia yang memaksakan. Maka waspadalah ya. Kadang-kadang ada kawan ya, dia bilang kau pergi ya, boleh kan, oke, kau bawa ini nombor ya. Kau bakar di depan patung di Fatimah ya. Saya akan mendoakan dari sini. Kalau kena kita bagi 2. Aduh. Kalau tak kena macam mana? Syukurlah. Tapi bukan itu. Mana itu tujuannya? Hati-hati sih kita. Kedua, ziarah sekadar mencari hadiah. Sering terjadi orang berziarah hanya sekadar mencari hadiah. Mereka suka mengunjungi tempat ziarah yang paling diminati, terkabul permohonan, misalnya lodge. Wah, dia balik-balik saja. Hati-hati. Dengan adanya Nulus Sosokon, orang mulai beralih ke sana. Di sinilah. Tetapi karena yang dicari cuma hadiah, cuma pemberian, bukan si pemberi yaitu Tuhan, dia akan tergoda untuk membanding-bandingkan mana yang lebih hebat, lodge atau Nulus Sosokon. Bagi sementara ini Nulus Sosokon. Nah, itulah kalau motivasi hanya sekedar mencari hadiah, padahal dalam devosi termasuk ziarah ini kita mau belajar dan meneladani iman Maria. Nanti ziarah yang kita lakukan diharapkan mampu mendorong kita meneladani kesabaran, ketabahan, keibuan, kepasrahan, kesetiaan dan ketaatan Bunda Maria. Ya. Jadi 3 buah ziarah harus berangkat dalam gereja setempat, yaitu umat rajin berziarah, hendaknya jangan lupa komuniti umat setempat. Ini jangan kau lupa itu komuniti umat setempat. Doakan juga ya. Umat boleh rajin, tapi kegiatan paroki lingkungan tidak mau timbul,
Ada permasalahan sedikit, kemudian dia mogok dengan paroki community setempat, terus dia pergi tidak sembahyang di sana lagi, balik-balik dia pergi sana katedral KK. Kaningau dia tidak peduli lagi dah. Saya ada pergaduhan, ada perselisihan dengan padri paroki, dengan uskup di Kaningau, tidak masuk dalam pikiran saya. Bagus saya PKK. Pergilah kau. Padahal baru balik dari ziarah. Jangan sampai amalan ziarah itu justru mempersempit iman kita, yakni sekedar motivasi pribadi dan mencari keselamatan sendiri. Kamu siapa sendiri, dia bilang, me and my God only. Orang lain tidak masuk bu. Lagipun saya kan ini sudah berziarah, Pak bilang. Ini hati-hati ya. Jadi bersama umat yang lain kita dipanggil mengembangkan dan mewujudkan kerjaan Allah agar perziarahan iman kita sampai pada tujuan, yakni tanah surgawi. Seharusnya kita yang sudah berziarah ini akan menjadi baik, makin memahami dan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang belum berziarah itu. Amin.